Oke teman-teman, setelah kita bahas mengenai politik tadi, mengenai capres, sekarang kita update terkait dengan kasus Subang ya. Ada dua hal yang hari ini kita lihat di media massa ataupun juga sosial media menjadi pemberitaan. Pertama adalah mengenai tersangka Arigi yang menurut Tribun itu ada rekaman dia sedang liburan naik gunung dengan dua temannya bernama Fadil dan juga Ramdan, yang mereka juga menjadi dua saksi yang diklaim adalah bersama Arigi di tanggal 17 menuju 18 Agustus 2021, di mana terjadinya malam pembunuhan tersebut. Katanya mereka bersama dan mereka begitu akrab dan juga dekat ya, bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Itu adalah bagian pertama, mereka naik gunung. Dan kemudian aku lihat komentar dari netizen di sini, kayak ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang bahwa wah enak banget ya, sudah jadi tersangka tapi masih berkeliaran bebas. Ada yang bilang bahwa ya nggak masalah dong, namanya juga masih muda, masih bebas, kita boleh kemana aja. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah mengenai Mulyana. Ini adalah adiknya Yosep yang juga merupakan bapak atau ayah dari salah satu anggota polisi yang diduga terlibat dalam obstruction of justice adalah Arif. Arif dulu dia bertugasnya di Polres Subang di bagian humas ya, di waktu terjadinya kasus tersebut. Nah, dugaannya apa nih? Kenapa Mulyana ini sering sekali dilakukan pemanggilan ataupun juga pemeriksaan? Kalau dikatakan sering, apakah yes or no? Ya, kategorinya sih iya, karena kalau dipanggil di Polda Jawa Barat, itu beberapa bulan lalu itu juga sudah pernah, dan sekarang pun juga ini sudah ketiga atau empat kali ya Mulyana dipanggil, itu di Polda Jawa Barat, tapi di Polres pun juga sama, dia pun juga pernah dimintai keterangan saat itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau untuk masalah Mulyana ini sebenarnya teman-teman, ini memang dugaan sangat kuat. Banyak netizen yang menilai bahwa Mulyana ini adalah diduga sangat kuat karena alasannya yang sudah ada jejak digital. Dia adalah orang yang pertama kali mencarikan Yosep pengacara. Dia juga yang dugaannya masuk ke dalam lokasi TKP di tanggal berapa itu? 19 atau 20 Agustus antara itu. Sehari atau setelah 2 hari setelah kejadian dengan alasan mengambil kucing dan beberapa hal di sana. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kan kecenderungannya waktu Mulyana pernah memberikan keterangan ke salah satu YouTuber ya, yang dia bilang bahwa menurut YouTuber tersebut bilangnya bahwa Mulyana itu katanya dia di framing, dia tuh masuk ke TKP karena disuruh sama oknum, saling lempar satu sama lain. Tetapi kalau secara data-data dan juga berbagai macam analisis yang sudah kita bahas, memang agak sulit kalau dikatakan bahwa Mulyana ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Mungkin dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhannya, tetapi mungkin sebagian netizen tuh berpikir, apa jangan-jangan Mulyana ini terlibat dalam kategori orang yang menutupi atau bahkan membantu. Karena kan dalam kasus ini ada 5 peranan ya. Pertama adalah dalang, kedua adalah orang yang melakukannya atau eksekutor, orang yang membantu, orang yang mengetahui dan juga menutupi. Apakah Mulyana termasuk bagian dari sini? Jujur, sebenarnya aku pernah mendengarkan rekaman dari Pak Mulyana ya, berdebat dengan buah hatinya, Arif ya. Aku pernah mendengarkan perdebatan mereka sebenarnya. Perdebatan mereka di situ, Arif itu mempertanyakan ke bapaknya gitu ya, dalam bahasa Sunda. Sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini? Kita nggak tahu juga. Rekaman tersebut kan ada dua possibility, adalah mungkin itu framing ataukah kenyataan, kita juga nggak tahu. Di era sekarang ini kadang kita tidak bisa membedakan mana musuh, mana lawan, atau tidak ada musuh yang abadi atau lawan yang abadi, semua itu tergantung kepentingannya. Dalam rekaman itu aku mendengarkan waktu itu kesannya bahwa Arif ya, anggota polisi dari Polres Subang saat itu, ngobrol sama Mulyana, mempertanyakan bahwa sebenarnya ada apa nih waktu ada statement dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, yang mengatakan ada 3 oknum anggota polisi yang melakukan penghilangan barang bukti. Ada 2 Bribka dan 1 Ibda. Itu kan putranya Mulyana ini adalah kategorinya masih Bribka, kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah terus anaknya dari Mulyana ini, dugaannya adalah ya Bribka Arif tersebut bilang ke bapaknya, ini udah bukan lagi kata-kata dugaan loh Pak, katanya gitu.
Pak Kabitnya itu udah ngomong itu menghilangkan barang bukti, bukan lagi kata-kata dugaan gitu. Dan dua-duanya pusing gitu kan ya. Memang Pak Mulyana, aku pernah mendengar rekaman yang bilang bahwa saya udah nggak mau lagi lihat YouTube, katanya liar gitu ya. Saya udah nggak mau lagi lihat YouTube, liar gitu. Banyak orang ngomong A, B, C, dan D. Oke, serba salah. Jujur, ada banyak di kasus Subang ini memang yang kayak apa namanya kejahatan gitu ya, atau kebenaran gitu. Ya kita nggak tahu kejahatan atau kebenaran atau kebohongan, itu kan proses ya. Hal-hal yang merujuk ke kebenaran itu terbuka dengan sendirinya begitu. Makanya ini berhubungan dengan strategi dari Polda Jawa Barat. Kenapa nih Arigi, terus juga Abi dan juga Mimin yang sudah 2 bulan lebih menjadi tersangka, sudah juga mendapatkan putusan dari sidang pra-peradilan bahwa Polda Jawa Barat tidak melakukan pelanggaran apapun pada saat menetapkan mereka menjadi tersangka, tapi kok masih belum dilakukan penahanan. Apakah strategi ataukah ada dugaannya bahwa ada kepentingan yang tersandra satu sama lainnya? Ada yang bilang kan, wah kalau nanti mereka ditahan, siap-siap aja nih obstruction of justice ini akan melibatkan dugaannya oknum-oknum yang banyak. Mereka bukan hanya terlibat dalam kategorinya nanti yang kode etik, tetapi juga ada unsur pidana. Karena ya memang ada sebagian orang-orang yang kalau diajak ngobrol di kawasan Jawa Barat, mereka cukup kecewa sebenarnya dengan sebagian penyidik gitu ya. Kenapa kecewanya? Terutama terkait dengan dugaan OOJ ini, obstruction of justice. Kok kayaknya kesannya kasus ini tuh berusaha untuk digiring kayak memilah-milih gitu loh. Ada dugaannya bahwa anggota polisi yang terlibat dalam penghilangan barang bukti tersebut mau diarahkan adalah untuk kayak kesalahan SOP aja, atau kehilafan manusia, atau karena kemalasan, atau karena kelalaian. Kesannya mau dibawa ke arah sana. Sebagian netizen dan orang-orang yang aku ajak ngobrol ada dibawa ke arah sana. Makanya ada sebagian orang yang sangat kecewa dengan bagian ini. Apakah ini juga yang menjadi alasan kenapa Mulyana juga diperiksa lagi di Polda Jawa Barat, pengen digali lebih dalam? Karena tentunya juga nggak gampang sih, aku paham sih dari penyidik juga untuk menetapkan tersangka dari warga sipil aja nggak gampang sama sekali, apalagi untuk menetapkan tersangka dalam unsur pidana untuk rekan-rekan sesama polisi. Jauh itu pasti tidak akan gampang karena ada kedekatan, karena satu ya alma mater, ada rasa saling kekeluargaan, itu pasti sama sekali tidak gampang. Jadi ibarat kata nih ya, kalau untuk menetapkan tersangka warga sipil aja butuh 1000 kali mikir, karena mereka punya pra-peradilan. Di undang-undang kita boleh melakukan seperti itu. Pra-peradilan kalau tersangkanya itu menang, penyidik telah salah melakukan penetapan tersangka, ya kalian tahu selain ada konsekuensi mereka status tersangkanya dicabut, juga mereka berhak menuntut penyidik dengan uang berapapun, 1 miliar, 2 miliar, itu boleh-boleh aja. Terus juga sama, apa kabar dengan oknum-oknum gitu? Mereka akan lebih berpikir 1 juta kali lipat kalau mau menjadikan seseorang itu sebagai tersangka, apalagi unsurnya adalah unsur pidana. Karena mereka akan kehilangan pekerjaannya, PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Apalagi kalau hukuman itu sudah di atas 2 tahun penjara. Karena kalau untuk penghilangan barang bukti kan hukumannya sekitar 5 tahun ya. Dan keputusan dari Kapolri kita tahu juga mengatakan kalau ada anggota polisi yang terkena pasal pidana, hukumannya di atas 2 tahun, sudah otomatis dia akan diterminasi sebagai anggota polisi atau PTDH. Ini sih aku melihat bahwa kecenderungan seperti apa. Tapi ngerasa kayak ada mencederai rasa keadilan sosial gitu nggak sih di masyarakat? Kalau kita lihat kemarin kayak kasusnya siapa sih, penyanyi dangdut Saiful Jamil kan ya. Akhirnya kan dia dibebaskan. Dia ditangkap dengan cara yang seperti itu, ternyata dia tidak terlibat apapun, hasil urinnya negatif narkoba, dia hanya di waktu yang salah, di tempat yang salah juga. Tapi kan begitu banget gitu kan ya, langsung dilakukan penahanan juga kan, walaupun hanya beberapa hari dan kayaknya hari ini juga sudah dibebaskan. Tetapi berbeda nih dengan Arigi, Abi dan juga Mimin, jelas-jelas pasalnya itu 340 loh. Hukumannya nggak main-main pembunuhan berencana ini. Hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Tapi walaupun sudah banyak secara hukum mendukung mereka menjadi tersangka, tapi tetap Polda Jawa Barat sampai hari ini aku buat videonya, ini belum ada penangkapan. Apa yang terjadi gitu? Aku juga serba salah nih. Apakah
ini adalah bagian strategi lagi atau ada faktor kayak tersandra kepentingan? Terus bagaimana dengan berkas-berkas yang disusun saat ini? Apakah sudah diserahkan ke kejaksaan? Karena kan tahapan yang lalu kita ketahui kejaksaan sudah menyerahkan kembali berkas dari Polda Jawa Barat untuk dilakukan pelengkapan data-data yang masih kurang adalah mengenai alat bukti. Mungkin alat buktinya masih kurang kuat atau dari jaksa masih belum mengerti kenapa alat bukti ini dikategorikan sebagai alat bukti yang kuat. Alat bukti dan barang bukti berbeda. Barang bukti itu adalah benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Tetapi alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti, misalnya keterangan saksi plus juga dengan keterangan ahli, atau keterangan ahli plus juga dengan keterangan terdakwa. Itu adalah kategorinya petunjuk. Tetapi aku yakin dengan penetapan kelima tersangka yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu, itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat sudah nggak main-main kok. Lebih baik telat dibandingkan nanti dalam persidangan dikalahkan. Karena kita juga nggak boleh lengah ya, walaupun pra-peradilan Polda Jawa Barat sudah menang, alat bukti sudah banyak, tapi di persidangan nanti kalau ada sesuatu hal yang dikategorikan tidak ngebuat hakim yakin, ini yang justru bahaya teman-teman. Karena bagaimanapun juga dalam dunia hukum itu, kalau sesuatu hal tidak terbukti, dikategorikannya tidak terjadi. Tapi kalau dari masyarakat menilai bahwa alat buktinya belum lengkap, enggak, alat buktinya ya sudah lengkap lah untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan untuk dasar vonis dari hakim nanti, itu cukup 1 alat bukti loh. Kita sudah adalah keterangan terdakwa Danu dengan satu alat bukti plus dengan keyakinan hakim, secara hukum, secara undang-undang, itu bisa menjadi dasar putusan hakim nanti untuk memvonis apakah hukuman ke para tersangka ini hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kalau aku lihat kecenderungannya sekarang, potensi yang sangat kuat adalah ya hukumannya adalah seumur hidup untuk Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Potensinya mereka sangat kuat mendapatkan seumur hidup. Tetapi kalau untuk Danu, potensinya dia sangat kuat mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, tetapi kita nggak tahu dengan dia menjadi status justice kolaborator apakah diterima atau tidak. Kalau dia status JC-nya dalam sidang nanti ditolak, tidak dikabulkan, ya dia kemungkinan besar akan mendapatkan 20 tahun penjara. Tapi kalau itu dikabulkan, wah ini bakal banyak banget pengurangannya, mungkin hanya beberapa tahun. 2 tahun, 3 tahun, maksimal 5 tahun kayaknya sih Danu sudah bisa bebas gitu, apalagi ditambah dengan potongan remisi macam-macam. Itu hanyalah prediksiku saja ya, tapi faktanya kita lihat nanti dalam persidangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian terus semangat mengawal kasus ini hingga tuntas, hingga nanti vonis dari Yang Mulia Hakim. Sampai jumpa.